baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari SMP Negeri 7 Malang. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan elaborasi pemahaman pada topik 7, etika profesionalisme guru. Di sini kami akan mempresentasikan modul ajar yang telah kami susun sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Eko Cahyayudi. Saya Muhammad Nur Khalis. Saya Hester Rafifah. Saya Regi Briliana. Saya Raden Rojak Mulanandar. Dan ada satu teman kami lagi yaitu Andi Malikus Ali. Oke, di sini ada identitas modul. Yang pertama ada penyusun. Di sini penyusunnya adalah Andi Malikus Ali, saya Eko Cahyayudi, kemudian ada Hesti Nur Rafifah, Muhammad Nur Khalis, Rojab Maulana Akbar, dan juga Regi Briliana. Kemudian untuk instansi terkait dengan modul ajar kami, instansinya yaitu SMP Negeri 7 Malang. Untuk tahun ajarannya yaitu 2023-2024. Untuk jenjang sekolahnya yaitu SMP. Kemudian untuk fasenya fase D, dan mata pelajarannya yaitu informatika pada kelas 7. Kemudian untuk elemennya yaitu algoritma dan pemrograman pada bab ke-7. Kemudian untuk capaian pembelajarannya pada fase D, peserta didik mampu memahami objek-objek dan instruksi dalam sebuah lingkungan pemrograman visual untuk mengembangkan program visual sederhana berdasarkan contoh-contoh yang diberikan, mengembangkan karya digital kreatif, game, animasi atau presentasi, kemudian menerapkan aturan translasi konsep dari satu bahasa visual ke bahasa visual lainnya, dan mengenal program tekstual sederhana. Untuk pertemuannya ini kami menggunakan pertemuan pertama. Kemudian untuk komponen inti di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan sebuah lingkungan pemrograman blok visual. Kemudian objek-objek yang dapat diprogram dan diperintah atau instruksi dalam lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, membuat program sederhana berdasarkan contoh yang diberikan. Dan yang ketiga, yaitu membuat satu program sederhana berdasarkan video tutorial, manual, atau demo yang ditunjukkan oleh guru. Kemudian di sini juga ada kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 poin. Untuk yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan sebuah lingkungan pemrograman blok atau visual, objek-objek yang dapat diprogram dan diperintah atau diinstruksi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat program sederhana berdasarkan contoh yang diberikan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat suatu program blok berdasarkan video tutorial, kemudian manual atau demo yang sudah ditunjukkan oleh guru. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Akbar. Baik, di bagian indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini yang pertama menjelaskan nama dan fungsi sebuah lingkungan pemrograman blok atau visual yang terdiri dari, yang pertama ada toolbar, terus yang di bagian toolbar, terus tutorial, ada custom, terus block palette, terus script area, green flag, stop sign, stack area, backdrop, spread, pen. Terus yang poin kedua di sini menjelaskan objek sprite yang dapat diprogram pada aplikasi Scratch. Terus yang poin ketiga menjelaskan perintah atau instruksi dalam lingkungan pemrograman blok atau visual dalam blok palette yang terdiri dari motion, look, sound, event, control, sensing, operator, variable, dan my block. Terus poin yang keempat di sini membuat program sederhana berdasarkan contoh yang diberikan. Nah, selanjutnya ada materi. Materi mencakup yang pertama algoritma, yang kedua pemrograman, yang ketiga Scratch. Terus ada pemahaman bermakna. Di sini terdapat 3 poin. Poin yang pertama di sini adalah peserta didik mengeksplorasi perkakas pemrograman visual sesuai panduan. Yang kedua, peserta didik membuat program animasi sederhana dari demonstrasi guru. Yang ketiga, peserta didik melakukan kolaborasi dan berdiskusi memecahkan masalah yang diberikan. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik di sini juga ada 3 poin. Poin yang pertama di sini
Pertanyaan yang pertama di sini adalah apakah kalian pernah melakukan proses memasak mie instan? Yang kedua, bagaimana memasak mie instan sesuai dengan panduannya? Terus yang ketiga di sini, memasak mie merupakan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang dimulai dengan teratur dan berakhir dengan hasil sesuai yang diinginkan. Pada aplikasi Scratch, kita akan belajar membuat animasi, presentasi, dan game sederhana dengan langkah-langkah yang kita inginkan dan hasil yang kita inginkan. Apakah kalian penasaran dengan algoritma menggunakan aplikasi Scratch? Nah, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Bu Regi. Untuk selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Jadi di sini yang pertama dimulai dari kegiatan pendahuluan, orientasi. Di sini guru membuka pelajaran, mengucapkan salam, dan menginstruksikan ketua kelas untuk memimpin doa. Kemudian guru memberikan persepsi berupa pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran pertemuan terakhir. Kemudian guru memberikan manfaat dalam mempelajari materi algoritma serta pemrograman Scratch. Di sini kami menggunakan metode problem based learning yang terdiri dari 5 sintaks. Sintaks pertama atau fase pertama memuat orientasi masalah pada peserta didik. Yang pertama ada mengamati, guru menjelaskan tentang pengertian algoritma, pemrograman, dan penggunaan aplikasi Scratch. Kemudian guru menanyakan tentang cakupan materi pembelajaran algoritma dan pemrograman. Pada fase kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, guru membentuk beberapa kelompok, kemudian memberikan tugas lembar kerja peserta didik, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jika ada hal yang tidak dipahami terkait dengan pengelompokan tugas mereka. Kemudian di fase ketiga, guru membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini, guru memantau aktivitas peserta didik dalam pengerjaan contoh kasus dan LKPD. Kemudian guru juga memotivasi peserta didik untuk bisa berpikir kritis dan mencari solusi dalam memecahkan kasus atau masalah tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hesti. Oke, selanjutnya ada fase 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini terdapat mengkomunikasikan dengan 4 poin. Peserta didik diminta untuk mengutarakan jawaban dari tugas yang telah diselesaikan. Kemudian peserta didik lainnya menyimak jawaban dari temannya. Guru bersama peserta didik lainnya merespon jawaban siswa untuk melakukan konfirmasi serta menyimpulkan jawaban yang benar. Lalu guru memberikan apresiasi pada siswa yang aktif. Fase 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik dan guru menganalisis dan mengevaluasi terkait studi kasus yang telah dibahas dan menyimpulkan hasil pekerjaan peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ada 3 poin. Yang pertama, pada akhir aktivitas guru memberikan refleksi terkait materi, review, dan memberikan kesimpulan terkait pembelajaran serta manfaat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Peserta didik menerima tugas dari guru untuk mencari referensi tentang materi berikutnya dari berbagai sumber, misalnya dari perpustakaan atau melalui browsing internet agar dibawa pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir, guru mempersilahkan siswa untuk berdoa bersama-sama, kemudian menutup pembelajaran dengan salam. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Kolis, teman saya. Oke, untuk selanjutnya, apakah rancangan pembelajaran yang telah didemonstrasikan termasuk rancangan yang kreatif dan inovatif? Menurut kami, rancangan pembelajaran yang kami susun sudah termasuk rancangan yang kreatif dan inovatif karena kami menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana dalam model ini kami menempatkan siswa agar berperan aktif di dalam pembelajaran, memungkinkan mereka untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diberikan. Selain itu, melatih siswa untuk berpikir kritis dan berkolaborasi. Dengan cara ini, PBL atau Problem Based Learning dapat merangsang kreativitas dan inovasi siswa untuk berpikir kritis dan menemukan solusi yang unik. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.